Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Water Monster. Film berkisah tentang seorang gadis kecil yang ditemukan di dalam peti mati. Ia diselamatkan dari tepi sungai. Kemudian ia diadopsi oleh detektif Du di kepolisian munisipal Shanghai. Ia diberi nama Du Jiajia. Ia tumbuh dewasa bersama adik laki-lakinya yang bernama Du Jiahu. Du Jiajia tidak bisa mengingat siapa sebenarnya dirinya dan berasal dari mana. Kemudian, Du Jiajia menjadi dokter forensik yang hebat di kepolisian munisipal Shanghai. Du Jiahu bermaksud membantu mencari informasi tentang asal-usul kakaknya di Shangshui. Namun takdir berkehendak lain, ia harus tewas di Shangshui. 2 bulan sebelumnya, Du Jiajia mendapatkan banyak surat kosong dengan pengirim yang tidak dikenal dengan alamat di kota Shangshui. Kemudian Du Jiajia mendapatkan kabar bahwa adik angkatnya telah meninggal. Dengan sebuah perahu, ia pergi menyelidiki penyebab kematian adiknya di kota Shangshui. Di kota Shangshui, ia disambut dengan arak-arakan warga desa, membawa jenazah, dan sesuai yang diprediksi kita semua, penyebab kematiannya adalah makhluk mitologis monster monyet air yang tinggal di danau. Du Jiajia sekilas melihat rencana reporter milik adiknya ada pada jenazah, dan keributan kecil terjadi. Lalu wali kota Shangshui yang bernama Yin Xiaotian menengahi mereka. Yin Xiaotian mempersilahkan Du Jiajia beristirahat di rumah yang ditempati Du Jiahu. Di rumah itu, sekilas dalam memorinya ia mengingat kata-kata seorang wanita. Di desa itu ia tinggal bersama bocah sebatang kara yang bernama Xiao Liuxi. Ia meminta Du Jiajia sebagai kakaknya. Saat makan di kedai, ia didatangi kakek bergunjik yang bernama Paman Jiu. Tampaknya ia tidak menyukai kedatangan Du Jiajia di desa tersebut. Lalu mereka pulang. Malam harinya mereka menemukan seorang wanita. Wanita ini menyebut nama Qingling dan Xinghe. Ia memegang liontin batu api dengan ukiran nama kepala keluarga yang bernama Suisheng. Benda ini sama dengan yang dibawa Du Jiahu saat pergi ke Shangshui. Du Jiajia dan Xiao Liuxi mendatangi kakek Xi mencari informasi perihal nama yang terukir di batu api. Saat itu, Du Jiajia belum ingat bahwa liontin itu pemberian ibunya yang diberikan saat ia dan adiknya dikejar-kejar warga desa yang berusaha membunuh mereka bertiga. Namun belum sempat kakek Xi menjelaskan, istrinya memanggilnya meminta melihat cucunya yang sedang sakit. Sudah tersiar kabar bahwa cucunya kena kutukan dari monster raja monyet air. Setelah diperiksa, ternyata sakit malaria. Setelah mengobati cucu kakek Xi, mereka berdua dikagetkan kedatangan Yingxi. Ia menyampaikan bahwa yang bersurat kepada Du Jiajia adalah dirinya. Kemudian ia menggambar di tanah sebuah lingkaran. Du Jiajia paham maksudnya. Kemudian ia mencari sumur yang dimaksud. Di sini ia menemukan jasad adiknya di antara tumpukan jerami kering. Kemudian ia mencatat dengan detail kondisi jenazah sang adik dan kemudian menghubungkannya dengan keterangan dari Yingxi. Kemudian melaporkannya ke kepolisian munisipal di kota Shanghai. Yingxi lari ketakutan sebelum akhirnya tertangkap dan mengalami percobaan pelecehan. Sebelum semuanya terjadi, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara seruling dan kedatangan sesuatu yang misterius. Esoknya, Yingxi dan pria itu sudah ditemukan tewas tergantung. Du Jiajia bersumpah untuk menghentikan perbuatan raja monyet air yang selama ini menyakiti orang. Besoknya, mereka pun pergi mencari tahu keberadaan raja monyet air. Kemudian seruling berbunyi, dan ia melihat seperti kepala muncul dari dalam air.
dan dengan cepat berenang ke arah mereka. Makhluk itu melompat ke sana kemari, lalu masuk lagi ke air, dan kemudian hilang. Dari bawah perahu sebuah tangan muncul dan menarik Xiao Liuxi. Du Jiajia mencoba menyelamatkannya, dan sekarang dia yang diserang oleh makhluk aneh itu. Du Jiajia berhasil menembaknya, tetapi sekarang makhluk itu kabur dan hilang begitu saja. Dari jauh beberapa perahu yang dipimpin Paman Jiu menghampiri Du Jiajia, lalu menangkapnya. Karena dinilai sudah lancang masuk ke hutan malam-malam, wali kota berusaha membujuk Paman Jiu. Sebagai gantinya, Xiao Liuxi yang dikorbankan. Lalu Du Jiajia memberikan tembakan peringatan sebelum akhirnya menembak kepala patung monyet air yang biasa disembah warga. Semua orang terkejut, lalu Du Jiajia bersumpah untuk hidup dan mati di kota Shangshui. Kemudian Du Jiajia dibantu 8 bersaudara untuk mengungkap dan menangkap monster monyet air. Menurut salah seorang dari mereka, pada zaman dahulu ada seseorang yang bernama Sui Sheng berhasil menangkap dan membunuh monyet air. Dan akibatnya, kota Shangshui bermunculan wabah virus akibat monyet air balas dendam kepada mereka. Dan tak lama kemudian, mereka sekeluarga dibunuh. Lalu Paman Jiu dan Bibi Wang menghasut warga untuk menyembah monyet air. Mereka akhirnya merancang strategi dan membuat jebakan untuk menangkap monster monyet air. Setelah dipersiapkan dengan baik, esok paginya mereka menjalankan rencananya untuk menangkap monster monyet air. Tak lama setelah itu, Du Jiajia kungkum di danau dan terdengar suara seruling. Lalu tiba-tiba muncullah sosok yang dinanti-nantikan kita semua, yaitu monster monyet air. Kemudian mak jeleb, monyet air tertawa cekikian dan juga petakilan, hingga berbagai perangkap tak mampu menangkapnya. Beberapa perangkap yang ada dirusak oleh wanita tua yang ditemukan Du Jiajia, hingga alat tersebut tak berfungsi. Beberapa orang jadi korban keganasan monyet air. Tidak terkecuali Du Jiajia bertarung melawannya, hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Samar-samar ia teringat masa lalunya ketika digendong Yingxi. Kemudian ketika monyet air bersiap untuk menerkam Du Jiajia, wanita itu menyanyikan sebuah lagu yang biasa dinyanyikan sebelum Xingling dan Xinghe tidur. Mereka berdua teringat masa lalu mereka. Beberapa orang berhasil menangkap dan menawan monyet air di dalam kurungan. Du Jiajia teringat masa kecilnya ketika ia melihat beberapa orang bertopeng menangkap ibunya dan dimasukkan ke dalam sumur tua tak berair. Ia diminta sang ibu menyelamatkan adiknya yang bernama Xinghe. Bersamaan dengan itu, Du Jiajia sadar dari pingsannya dan membuka surat balasan dari kepolisian munisipal. Kepolisian munisipal mengatakan dari hasil identifikasi yang ada di kuku adalah opium, serta informasi tambahan bahwa wali kota Yin Xiaotian yang saat itu masih muda adalah seorang pemain sulap bola untuk para selir. Sedangkan Paman Jiu adalah kepala salim yang melayani selir kekaisaran. Keduanya terkenal sangat licik. Kemudian, monyet air berhasil kabur dari kurungan dan membunuh beberapa orang yang menangkapnya. Setelah sebelumnya, wali kota Yin Xiaotian datang melihat monyet air di dalam perangkap. Kemudian terdengar suara warga yang beramai-ramai ingin menangkap Du Jiajia. Kemudian, ia memberikan senapannya kepada Xiao Liuxi.
dan berpesan untuk kabur lewat sumur tua dan menemui kakek Xi. Du Jiajia menyampaikan kepada Xiao Liuxi bahwa kebenaran akan didapatkan di hutan gelap. Di depan warga, Du Jiajia difitnah oleh Paman Jiu dan wali kota. Kemudian sebagai gantinya, Du Jiajia dikurung. Dan di dalam kurungan, ia melihat wanita tua yang tak lain ibu kandungnya ditangkap dan dieksekusi oleh Bibi Wang. Kemudian, wali kota Yin Xiaotian memberitahu bahwa monyet air itu adalah Xinghe, yang tak lain adalah adik kandung Du Jiajia atau Yingling. Du Jiajia teringat ketika diminta oleh seorang bertopeng yang tak lain adalah wali kota Yin Xiaotian untuk memanggil menggunakan seruling dan menyerahkan adiknya kepada wali kota. Kemudian saat Paman Jiu memberikan aba-aba untuk mengeksekusi Du Jiajia, terdengar suara letusan senapan yang ditembakkan oleh Xiao Liuxi yang datang bersama kakek Xi. Kemudian mereka mengatakan gua-gua yang ada di hutan penuh dengan opium dan banyak anak dikurung di dalam sana. Kemudian Paman Jiu dan wali kota Yin Xiaotian melarikan diri ke hutan. Di tengah-tengah perjalanan, wali kota memukul serta membunuhnya. Sedangkan Bibi Wang ditembak oleh Du Jiajia. Kemudian wali kota tiba di gua. Ia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membunuh semua anak kecil yang sedang kerja rodi. Tak lama, Du Jiajia datang ke tempat tersebut bersama Xiao Liuxi. Du Jiajia memberi tugas kepada Xiao Liuxi untuk membawa mereka semua keluar dari gua. Sedangkan Du Jiajia berusaha menangkap wali kota. Beberapa anak buah wali kota menghalanginya. Du Jiajia menembaknya. Du Jiajia melihat wali kota serta mengejarnya. Kemudian terdengar suara seruling. Semua anak berkumpul, lalu pintu tertutup. Mereka seperti menunggu sesuatu yang jatuh dari atas, bisa makanan atau minuman. Dan ternyata yang datang tidak seperti yang mereka harapkan, melainkan air yang mengalir dari beberapa lubang yang siap untuk menenggelamkan mereka. Melihat air yang datang begitu cepat, mereka pun mulai panik. Lalu wali kota membunyikan serulingnya untuk memanggil monyet air. Dan kemudian dari dalam air, secara perlahan-lahan muncul monyet air menghampiri mereka berdua. Wali kota memberitahukan bahwa yang di depannya adalah kakak kandungnya yang bernama Xingling yang meninggalkan Xinghe saat kecil. Kemudian wali kota memerintahkan Xinghe untuk membunuh kakaknya, akan tetapi tidak dilakukan. Xinghe menyerang dan membunuh wali kota. Dan kemudian memberikan seruling kepada Xingling. Dan mereka pun melepas rindu dengan saling berpelukan. Lalu Xinghe pergi meninggalkan Xingling. Dan film pun tamat. Di akhir film diceritakan Xinghe mengorbankan tubuhnya yang tidak sempurna untuk menyelamatkan banyak jiwa. Sekian dari saya, semoga kalian semua terhibur dengan alur film yang saya bawakan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like and share ke teman-teman kalian.